Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi mufasibi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun warfam minal bahri aw rashfam minad diyami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi sadatina wa immatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar Uthmana wa Ali radhiyallahu anhu wa karamujha wa ila arwahi jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat khususan.
وأصولهم وفروعهم وذي الحكم عليهم أجمعين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والآخرة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم مسلم وسلم لهم كما وسعت بالمشرق والمغرب إنك على كل شيء قدير. شكر لهم في قراءة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. Baik, lihat buka kulitnya, dari kulitnya. Jadi ini kita kembali lagi kepada ke muqaddimah ya. Muqaddimah kitab Matan Arba'in Nawawiyah. Ya, muqaddimah kitab Matan Arba'in Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa bi barakatihi wa nafa'allahu bi barakatihi wa nafa'allahu bihi fid dharain amin amin rabbal alamin. Matnul arba'ina an-nawawiyyati. Nah, yaitu kulitnya. Nih. Nanti aja kitabnya langsung. Ya, bawa kitabnya kan? Dari sini ya. Jadi kalau ngajar kitab, ya itu dari sini. Nah, dari sini. Kitabnya dari depan. Kulit sama ini. Nanti kalau ini udah nih, baru sini. Ya. Kadang-kadang orang enggak ini kagak, mukadimah kagak. Kadang-kadang langsung aja paslon. Sembarangan aja ngaji. Iya. Nggak boleh. Jadi kalau ngajar itu ya ngajar kitab. Nanti kalau kalian sudah bisa bermasyarakat ya, ngajar kitab itu di masyarakat itu kalau ngajar muqaddimahnya wudu wajib dibaca. Jangan nyelonong bae aja. Iya. Nah di muqaddimah itu nanti dijelasin. Iya. Siapa pengarangnya, tujuannya apa, latar belakangnya gimana. Kalau bahasa Indonesia latar belakang namanya. Jadi harus tahu, jangan datang paslon. Ya, jangan. Ya, paham ya? Matnul arba'ina an-nawawiyyati fil ahadithi as-sahihati an-nabawiyyati lil imami Muhyiddin Yahya ibni Syarfiddin An-Nawawi tubi'an ala nafaqatil maktabati as-Sa'adiyyati Putra Jakarta. Matnul arba'ina an-Nawawiyyati ay hadza matnul arba'ina an-Nawawiyyati. Hadza bermula ini. Makanya ada ai-nya di situ. Jadi ai itu gunanya namanya tafsir. Menjelaskan, penjelas. Ai. Ai matnul arba'ina an-Nawawiyyati. Ai hadza bermula ini. Itu matnul arba'ina an-Nawawiyyati, matan kitab arba'in an-Nawawiyyah. Apa itu arba'in an-Nawawiyyah? 40 hadis matan
lagi. Matnul arba'ina ay hadza matnul arba'ina. Bermula ini itu matan kitab ya. 40 arba'ina 40 An-Nawawiyati yang bangsa Imam Nawawi. An-Nawawiyati yang bangsa Imam Nawawi apa arba'ina. An-Nawawiyati yang bangsa Imam Nawawi apa arba'ina. Jadi ini kitabnya matannya. Berarti yang namanya matan pasti ada syarahnya. Nah, tuh syarah dari kitab Matan Arba'in Nawawi itu banyak syarahnya. banyak. Salah satunya itu yang dipegang Muncib tuh syarahnya tuh. Ada lagi syarahnya namanya Al-Majalis Asaniyah ada tuh. Ini banyak. Jadi syarah dari kitab Matan Arba'in An-Nawawi banyak. Terserah mau belajar yang mana. Nah, ini yang kita pelajari namanya matannya. Ya, kayak Mukhtasar ya. Kan matan Jurmiyah. Pinggirnya kan matannya nama itu. Matan yang Mukhtasar tuh, matan Jurmiyah. Itu matannya namanya. Nah, tengahnya namanya syarahnya. Nah, syarahnya namanya Syarah Mukhtasar. Ya. Nama matannya namanya Ajurumiyah. Yang dikenal dengan ilmu nahu. Itu paham ya? Ini belajar matannya nih, bukan syarahnya, matannya. Itu An-Nawawiyati jadi naat ke arba'ina. Arba'ina itu kan 40 kan artinya banyak jumlahnya. Maka itu An-Nawawiyah muannas. Ya, An-Nawawiyati muannas. Nah, yang namanya naat ngikut kepada man'utnya. An-na'tu tabi'un lil man'uti bi rafihi wa nasbihi wa khabdihi wa tarifi wa tangkirihi. Begitu ya. Bunyinya kan di matan Jurmiyah. Ya. Jadi dia ngikutin. Makanya disebut dia tabi. Makanya tabi itu ada 4. Ada naat, ada ta'atuf, ada taukid, ada badal. Badal ya pakai dal, bukan badar. Kalau badar bisa jadi apa artinya badar atau badar? Akal. Itu Indonesia, Arabnya. Bulan purnama tanggal 14. Tola'al badru alaina. Badru. Paham tuh? Wal fajr. Itu kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Itu kan? Iya. Paham ngerti? Kalau badr itu bahasa Betawi, artinya nakal, songong, atak, ya, ngeyel. Tapi kalau badr arti bahasa Arab, bulan purnama tanggal 14. Cakep rong, imut dilihatnya. Iya. Makanya ada itu di Mukhtasar ya. Zaidun kal badri. Iya. Udah belajar jadi kan Kiai? Ya. Iya, Zaidun bermula Zaid itu kal badri, seperti bulan purnama. Tanggal 14. Cakep, terang, iya. Terangnya sinar. Kalau tanggal 15 terang juga, tapi kan terangnya rada-rada kuning. Ya, cuma dia full emang, sempurna. Ya. Makanya ada qasidahnya kan, ada maulidnya kan. Tola'al badru alaina. Fil ahadisi dalam beberapa hadis. Itu ahadisi jamak taksir. Makanya artinya beberapa. Apa mufradnya? Hadisun. Al hadisu atau haditsun itu mufradnya. Haditsun satu hadis, haditsani dua hadis, ahadisu beberapa hadis. Namanya jamak taksir. Jadi jamak yang kita nggak bisa duga-duga, jamak yang kita nggak bisa tebak, itu jamak taksir. Kalau jamak muzakkar gampang, waw man nun, tebak udah.
ya kan? Betul nggak? Iya, atau ya menun, ya kan? Jamak taksir. Kalau jamak muannas alif sama mata gampang ketemu, bagaimana juga ketemu. Tapi kalau jamak taksir nggak bisa ditebak, nggak bisa kita tebak. Walaupun ada jamak taksir yang diambil dari sorof juga, yang tasrif lugawi. Fa'il dari si fa'il, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fu'alun, fu'alun, itu jamak taksir tuh. Makanya tolibun nih, tolibun, tolibani, tolibuna, tullabun, jamak taksir kan? Tullab itu jamak taksir, ya kan? Tullabul ilmi, begitu kan? Iya, itu bisa ada yang diambil dari si fa'il. Udah sampai situ belum ngapalinnya? Belum, udah selesai sendiri ngapalin berarti. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, gitu kan? Fu'alun, fu'alun, fa'alatun, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun, fawa'ilu. Tasirnya tuh. Coba nanti buka sorofnya. Itu ada kadang-kadang jamak taksir diambil dari isim fa'il. Cek nanti di sorofnya. Nah, tuh ya tuh keluarin sorofnya tuh. Buka. Dibaca-baca sorofnya, tasrifnya ya. Coba buka isim fa'il. Dari isim fa'il. Coba. Iya. Ada? Ada Sakina? Ada? Isim fa'il. Fa'ilun. Ada? Coba baca bareng, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fu'alun, fu'alun, fa'alatun, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun, fawa'ilun. Ada kan? Ya semangat bacanya lah. Udah nyontek tadi semangat. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fu'alun, fu'alun, fa'alatun, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun, fawa'ilu, gitu baca semangat. Wawunya nggak dibaca. Hah? Wawu depannya nggak dibaca. Yang mana? Yang wawu alun. Nggak bisa. Ya. Tuh kadang-kadang ada yang diambil dari situ tuh, jamak taksir. Ya. Tuh ya. Kenapa saya bisa tahu? Saya bikin rumus sendiri. Jadi saya kan baca kitab nih. Saya ketemu lapas. Oh ini jamak taksir ya. Saya cari-cari dah. Gitu nemu gitu. Jadi kalau ngaji begitu. Jadi ngaji itu jangan terpaku apa? Jangan terpaku sama ngandelin ustadz doang. Kita juga apa tuh? Bikin anu sendiri begitu. Caranya. Ya. Bikin. Fil ahadithi, dalam beberapa hadis, as-sahihati yang sahih. Apa ahadis? As-sahihati yang sahih. Apa ahadis? As-sahihati menjadi na'at tuh. Na'at ke al-hadi apa? Hadisi. Hadisi jamak kan? Ya namanya jamak rumus apa? Muannas. Kullu jam'in muannasun. Kullu jam'in bermula setiap jamak itu muannasun, muannas. Makanya situ as-sahihati bacanya. Ada tamar butonya. Bukan as-sahihi. As-sahihati. Yang sahih apa? Ahadis. An-nabawiyati. An-nabawiyati yang bangsa kenabian. An-nabawiyati yang bangsa kenabian. Apa? Hadis, ahadis baliknya. Nah jadi ya, kitab matan Arba'in An-Nawawi ini yang berjumlah 40-an, yang berjumlah 40-an, ini diambil dari mana? Dari hadis-hadis sahih. Dari hadis-hadis sahih. Tentu hadis apa? Hadis Nabi Muhammad SAW. Lil imami, milik seorang imam. Lil imami, milik seorang imam.
Ini milik seorang imam. Ini kalau ada ulama bergelar imam, ya bukan imam maulana, ya ini gelar ya, bukan namanya imam, bukan. Kan kadang ada orang ya namanya mudah dimasukkan imam kan, iya karena tabaruk ya dengan ulama dinamain Imam Syafi'i ya, Imam Hanafi ya, Imam Syaukani misalnya, enggak, Imam Maulana kan begitu kan. Ini maksudnya imam bukan nama tapi imam gelar. Jadi kalau ada ulama-ulama besar yang gelarnya udah imam, itu berarti beliau itu ulama yang sudah dijadikan pedoman, ulama yang dijadikan pegangan. Kenapa begitu? Karena yang namanya imam artinya apa imam? Di depan. Ya sholat. Coba sholat di mana imam? Di depan. Makmum? Belakang. Jadi imaman tuh di depan. Makmuman yang di depanin. Makmuman ism maf'ul. Ya kan? Makmuman, maf'ulun itu maf'ulun. Ya kan? Itu ism fa'il. Jadi artinya yang di depanin. Berarti yang di depanin berarti yang di belakang. Ya kan? Maka disebut makmum. Nah, sekarang yang namanya makmum ikut imam enggak? Ikut, coba-coba aja tes dah. Ada makmum enggak ikut imam, songong banget. Enggak batal salatnya dia. Ngesah. Jangan pakai ngikutin imam, barengin imam aja makruh. Nggak boleh kan barengin imam? Iya. Artinya apa? Yang namanya makmum itu berarti selalu ngikutin imam. Apa aja gerakan imam diikutin, apa aja bacaan imam diikutin. Begitu, paham? Sama begini juga. Jadi kalau ada ulama besar yang bergelar imam, berarti semua fatwa dia dijadikan pedoman, diikutin. Sama para muridnya, para santrinya. Makanya gelar imam ini nggak sembarangan. Bukan asal nyaplok nama imam aja, bukan. Ya, ini imam. Ya, itu namanya imam. Jadi nggak sembarangan. Jadi apa? Ulama yang dijadikan pegangan, yang dijadikan pedoman, yang dijadikan patokan dalam masalah istinbat hukum dan sebagainya. Itu imam namanya. Karena dia yang kita ikutin. Ya, imam. Muhyiddin. Jadi imam Muhyiddin. Apa artinya Muhyiddin? Artinya orang yang menghidupkan agama. Orang yang menghidupkan agama. Ini gelar ini Muhyiddin. Kenapa? Siapa? Oh itu nanti. Ya, jadi Muhyiddin ini gelar yang kedua nih. Muhyiddin. Kan gelar banyak, ada Burhanuddin itu gelar juga tuh. Burhanuddin itu gelar, lakob namanya yang sudah pernah ajarin kan. Jadi ada lakobnya, lakob itu gelar, julukan. Muhyiddin yang menghidupkan agama. Jadi agama-agama yang manusia pada buta sama agama ya, pada mati tentang agama dihidupkan oleh beliau. Artinya beliau yang mengasih pencerahan, yang mengasih ilmu. Akhirnya apa? Hidup kembali agama. Itu gelar hebat itu Muhyiddin. Ya. Ada lagi Burhanuddin. Banyak macam-macam gelar. Nah, siapa namanya? Rupanya. Nah, ini baru. Rupanya Yahya. Rupanya Yahya, Syekh Yahya. Rupanya Yahya, Syekh Yahya. Rupanya Ibni Syarfuddin, putranya Tuan Syarfuddin. An-Nawawi, yang bangsa Nawawi. An-Nawawi yang bangsa Nawawi.
An-Nawawi yang bangsa Nawawi siapa? Yahya bin Syarfiddin. Jadi yang mengarang kitab Matan Arba'in An-Nawawi ya ini adalah siapa namanya? Imam Muhyiddin Yahya bin Syarfiddin An-Nawawi. Tubi'ah dicetak ala nafaqatil maktabati atas kalau bahasa kita apa ya? Pembendaharaan. Ala nafaqatil maktabati atas pembendaharaan atas pembendaharaan perpustakaan. Maktabah itu perpustakaan As-Sa'adiyah Putra. Sa'adiyah Putra itu nama perpustakaannya, nama percetakannya. Jadi apa nama percetakannya? Sa'adiyah Putra. Kadang-kadang ada Toha Putra, ya macam-macam. Setiap kitab lain-lain. Ya ada Toha Putra, ada yang macam-macam. Kalau di kitab saya nih percetakannya namanya As-Sa'adiyah Putra. Ada yang beda? Beda. Kamu dari mana? Ya? Tapi takut diartiin aja ya. Surabaya. Coba saya lihat kitabnya. Yang sama kayak Agus ya, Pak? Kamu sama lah. Jauh gue di Arab. Di Baghdad. Oh ini dia. Berarti artinya begini. Ala nafaqati tuku kitab Al-Hidayah atas pembendaraan toko kitab Al-Hidayah. Atas pembendaharaan toko kitab Al-Hidayah. Udah belum? Udah. Jalan Sasak nomor 75. Jalan Sasak nomor 75. Surabaya, Kota Surabaya. Ini ada lagi nih, samping An-Nawawi. Ada ya? Ya, itu ya, ada ya? Ya. Al-Mutawaffa yang diwafatkan. Al-Mutawaffa yang diwafatkan. Siapa? Imam Yahya bin Syarfiddin. Udah? 676 Hijriah. 676 Hijriah. Udah? Sanatan. Apanya? Sanatan jadi tamis. Sanatan apanya? Tahunnya. Lihat. Apanya? Sanatan tahunnya. Itu namanya tamyiz namanya. Apanya? Sanatan tahunnya. Jadi Al-Imam Yahya bin Syarfiddin ini wafat tahun berapa? 676 Hijriah. Ya, selesai nih ya. Gus, selesai ya, saya artiin ya. Ada lagi yang lain? Nah, ini salah satu syarahnya nih ya. Nih, syarahnya nih.
saya bacain kamu ngertiin gimana? Di buku tulisan ini. Ya ditulis. Kalau kamu kan gak ada yang megang kitab kayak kamu. Ya. Perutnya. Sakina udah tadi. Udah selesai. Belakang sama. Ternyata sama. Udah sama. Jadi tinggal izin doang. Syarhul Arba'ina ay hadza syarhul Arba'ina, bermula ini yaitu syarah kitab Arba'in An-Nawawiyati yang bangsa Imam Nawawi apa Arba'in bila hadis di dalam beberapa hadis as-sahihati yang sahih apa hadis an-nabawiyati yang bangsa kenabian apa hadis. Ta'liful imam ta'liful imami bermula pengarang atau penyusun ya, penyusun. Seorang imam al-hafizi yang hafiz. Siapa imam? Sama nih, ini al-hafiz gelar juga nih. Iya, orang-orang yang hafal-hafal hadis ya, itu hafiz. Hafiz. Syekhul Islami yang menjadi syekh Islam. Ini sama nih, ini julukan juga nih. Syekh Islam ini julukan juga sama. Kayak Imam Al-Ghazali kan Hujjatul Islam. Ya, ada kan? Muhyiddin, menggelar juga yang tadi saya jelasin ya. Muhyiddin. Menggelar juga tadi. Abi Zakaria. Abu Zakaria. Rupanya Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damaski yang bangsa kota Damaskus. Asy-Syafi'i yang bermazhab Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i yang bermazhab Imam Syafi'i. Siapa itu? Itu Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Syarhul Imami, bermula ini yaitu syarahnya seorang imam. Rupanya Ibnu Daqiqil Aidi. Ibnu Daqiq Al-Aid. Ibnu Daqiq Al-Aid. Ini nama ya, nama orang. Al-Mutawaffa yang diwafatkan siapa? Ibnu Daqiq Al-Aid 702 Hijriah. 702 Hijriah. Jadi yang mengarang syarah kitab Arba'in Nawawi ini nih, kitab ini nama pengarangnya siapa? Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Ya, Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Ini nama pengarangnya, nama pengarang kitab syarah ini. Ya. Paham? Daru Ibnu Hazmi. Daru Ibnu Hazmin. Ini nama apa nih? Nama percetakannya.
Nama percetakannya adalah Dar Ibnu Hazm. Daru Ibni Hazmin. Ya, percetakan dari Ibnu Hazm. Nama percetakan ini. Nama percetakan. Halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kan? Oh, bawa. Dari catatan awal bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada bismillahnya jadi itu. Ada. Ada. Paling awal banget. Paling awal buat mana? Oh, taruh di situ ya, bukan di ini ya, bukan? Kalau Depannya. nggak ada. Cuma Ada, di coba. dulu. Iya. Ini Jim. Ada Jim tuh. Ini Oh itu. sama. Oh, sama tuh. Oh dari yang itu. Ini kamu artinya. Saya langsung mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. Di dunia siapa Allah? Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Di akhirat siapa? Allah. Jadi semua kitab yang kita baca, yang kita kaji itu pasti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang dikenal dengan nama basmalah. Di basmalah itu Bismillah. Kalau hamdalah, alhamdulillah. Kalau sholawat, Allahumma sholli. iya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lo sudah paham itu orang Islam. Ya, istighfar, astagfirullah, tasbih, subhanallah, takbir, Allahu Akbar. tahlil, La ilaha illallah. gitu, haqalah, La haula wala quwwata illa billah. gitu, paham ya? Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua kitab itu pasti didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah begitu, karena agar ada keberkahannya. Jadi jangan sekali-kali. Makanya itu kita tuh kalau mau makan, ya kan diawali Bismillah supaya berkah. Mau minum, Bismillah supaya berkah. Mau tidur, baca Bismillah supaya berkah. Jadi pokoknya semua perbuatan yang kebaikan itu kita disunnahkan oleh Nabi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Paling pelit Bismillah. Bismillah udah sah. Motong ayam Bismillah sah. Iya. Boleh nggak apa-apa. Motong sapi, motong ayam, motong kerbau, Bismillah sah. Paham ya? Ingat semua perbuatan kebaikan ya. Artinya apa? Artinya perbuatan jelek nggak termasuk. Itu kagak. Supaya dibilang impas, nyolong mangga baca Bismillah. Jangan. Kalau kata Ustadz, baca Bismillah dapat pahala. Kan saya nyolong nih, dosa kan? Saya baca Bismillah, nah dapat pahala tuh. Saya buat dosa jadi impas, bukan, malah double dosanya, songong. Nah, iyalah nama Allah dicampur adukan untuk Maling. kejahatan, maksiat. Pede gue amat. Ini enggak. Mencuri apa? Baca Bismillah. Bukan itu. Jadi untuk kebaikan aja. Kita mau wudu Bismillahirrahmanirrahim. Mau mandi hadas besar Bismillahirrahmanirrahim. Belum mati kalau di kamar mandi. Jangan ucapin. Nggak boleh. Jangan ucapin. Kecuali tempat wudunya khusus ada tempat wudu. Nggak nyampur. Kayak masjid-masjid kan beda. Bisa tuh.
kamar mandi, kamar toilet kan asik tuh. Itu baru baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim baca. Jangan pengen baca. Itu keberkahan bismillah itu mantap banget itu. Karena bismillah itu adalah salah satu ayat Al-Qur'an. Surah pertama, surah Al-Fatihah. Orang kan kenalnya Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Bismillah enggak diajak. Ayo pasti dah. Coba dah ya. Pasti pikiran gitu kan? Nah, iya. Padahal bismillah itu ayat pertama. Nah, tanpa bismillah enggak jadi Al-Fatihah. Tanpa bismillah enggak jadi 30 juz itu. Al-Qur'an enggak jadi. Bismillah itu awalnya. Makanya ulama-ulama kita ini yang mengarang-arang kitabnya berkah semua. Sampai hari kiamat enggak ada yang bisa apa nih? Enggak ada yang hilang. Tetap eksis kalau bahasa kita. Apa tuh? Tetap eksis. Beda sama pengarang-arang buku-buku paket itu, tau buku paket? Iya, zaman saya dulu sekolah buku paket kan lain. Dulu sekarang lain lagi. Kepake nggak zaman buku paket zaman dulu saya? Nggak kepake. Tapi kalau ini pakai. Sampai sekarang ini bahkan dikaji terus di pondok pesantren. Ini enggak? Nah, iya. Ini tahun berapa nih beliau wafatnya? Tadi. Bisa enggak ada soalnya? Wafat tahun berapa itu? 676 Hijriah. Sekarang udah 1442. Berapa abad itu? Coba. Masih dibaca gini? Masih. Orang berkah. Ulama-ulama dulu. Makanya bismillah gak pernah ditinggal. Ini ayat pertama. Jangan sembarangan. Makanya itu kalau ngaji-ngaji ilmu kayak tasawuf apa, itu bismillah itu wudu wajib. Ya, tuh bismillah itu. Ya. Ini gara-gara bismillah bisa jadi ulama besar. Sembarangan. Kadang-kadang kalau orang yang mendawami ya, istiqomah bismillah, ngapain aja bismillah, itu bisa jadi obat itu. Iya. Bisa jadi obat. Kadang-kadang air nih dibaca bismillah doang, diminum bisa jadi obat itu. Iya. Tapi ingat ya, biizni rabbihim, izin Allah Subhanahu, tetaplah semuanya izin Allah. Enggak ada yang tanpa izin Allah. Nabi Musa bisa membelah lautan pakai tongkat kan? Pakai tongkat enggak? Pakai. Tongkat itu perantara, tapi izin Allah. Nabi Muhammad bisa membelah bulan, izin Allah. Semua izin Allah. Jadi kalau Allah udah ngizinin, no problem. Iya, jangan jadi masalah. Apa jadi semua gampang lah. Kalau Allah yang ngizinin, lah bukan malaikat lagi. Kayak peristiwa Isra Mi'raj kan, kalau Allah ngizinin, lah sampai ke Sidratul Muntaha. Malaikat aja nggak kuat ke sana. Ini enggak, iblis nggak kuat sampai ke sana. Malaikat Jibril kan nganterin sampai langit ke-7 kan? Kenapa? Karena udah nggak kuat, udah nggak mampu. Tapi jangan izin Allah, Nabi Muhammad sampai lebih dari 7 lapis langit, Sidratul Muntaha. Jadi apapun yang izin Allah itu bisa. Ya, makanya bismillah jangan sampai ditinggal. Mau ngaji bismillah, mau makan bismillah, mau nulis bismillah. Biasain. Bismillahirrahmanirrahim, nulis sudah buku pelajaran apa gitu. Jangan nyelonong aja. Jadi ya, kadang orang tuh pada apa tuh? Pada nyepelin bismillah. Padahal tuh bismillah rajanya daripada ayat-ayat Al-Qur'an, rajanya itu biang udah. Tanpa bismillah enggak ada Al-Fatihah. Otomatis enggak ada surah Al-Baqarah, enggak ada surah Ali Imran, enggak ada surah An-Nisa dan sebagainya, enggak ada lah. Bismillah awalnya. Makanya hukum asun sangat disunahkan. Tinggal. Bismillah walaupun kecil nih. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan halal jadi makanan apa? Yang bisa makanan yang kita makan, binatang yang halal bisa kita makan. Coba aja ayam. Ya, kamu potong enggak pakai bismillah. Mau makan? Haram. Enggak mau kita. Tapi kita bismillah. Kita makan, malah berebut. Jadi kalau udah matang, bener nggak? Nggak berebut. Kenapa pakai mesen gosen ya kan? Nah, ya kan mesen tuh, iya nggak? Kentucky ya nggak? Ayam geprek, ya kan gitu kan ya? Pada mesen kan?
Nah iya, lah pada berebut kenapa? Orang halal. Coba dah kalau haram. Walaupun hewan itu suci, hewan itu boleh kita makan kalau motongnya bukan jalan syariat, dipotong dengan baca basmalah, ya nggak usah jadi bangkai. Jadi apa? Jadi bangkai. Yang namanya bangkai nggak boleh dimakan nggak? Nggak boleh lah. Nih, Bismillah nih. Makanya kecil-kecil antep, kecil-kecil mantap. Bismillah. Makanya jangan menyepelekan Bismillah. Karena semua amal kebaikan itu ada keberkahannya sebab Bismillah. Ingat ini rumus nih. Semua kebaikan tanpa Bismillah, tanpa basmalah, maka hilanglah keberkahannya. Mana dalilnya? Kalau tanya begitu kan, kadang ada orang songong ya nanya. Iya. Padahal tuh kalau guru ngucapin udah iya aja seharusnya. Kan guru udah jelas sanadnya dari gurunya. Gurunya jelas dari gurunya. Kadang ada yang ngeyel. Mana dalilnya begitu-begitu. Ya kan? Ya, begitu kan? Apa dalilnya? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u. Kullu amrin, bermula setiap perkara. Berarti apa aja? Dzibalin, yang memiliki kebaikan, yang bernilai kebaikan, yang mempunyai kepentingan dalam kita. Ya, itulah yubda'u, tidak dimulai ini padanya apa tuh? Kalau amri tadi ya bismillahirrahmanirrahim, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim bahwa maka bermula qul amrin la yubda'u tadi itu aqta'u, terputus ai minal barakati, daripada keberkahannya. Itu. Makanya bismillah itu apa? Membawa keberkahan. Makanya bismillah itu disebut lafaz barokah. Ya, lafaz keberkahan. Jadi lupa. Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih, siapa Allah di dunia. Jadi yang namanya Ar-Rahman itu, Ar-Rahman Ar-Rahim itu nama Asmaul Husna. Asmaul Husna ada berapa? 99. Ini salah satunya lafaz Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nih, Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Pengasih hanya di dunia. Artinya apa? Semua orang dikasih sama Allah. Enggak ngelihat suku, enggak ngelihat kulit atau ras bahasa kita ya. Jadi enggak ngelihat suku, enggak lihat agama, enggak ngelihat ras. Enggak, semua dikasih. Orang hitam dikasih kaya, orang putih dikasih kaya. Enggak. Orang bersuku Batak dikasih kaya, suku Betawi dikasih kaya, suku Madura dikasih kaya, suku Jawa dikasih kaya. Semuanya dikasih. Agama Kristen dikasih kaya, orang Buddha ada yang dikasih kaya. Jadi enggak tebang pilih, dikasih semua. Jadi bukan hanya orang Islam doang yang dikasih kaya, yang dikasih rezeki sama Allah, tapi semua yang ada di dunia tanpa melihat latar belakang agama, suku dan ras, semuanya dikasih. Itu namanya Ar-Rahman, sifat Ar-Rahmannya Allah. Nah yang kedua Ar-Rahimi, yang Maha Penyayang, siapa Allah. Nah ini khusus untuk nanti di akhirat. Ini nanti khusus untuk orang-orang yang beriman, yang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya nih, Allah berbarengan menciptakan rahmat. Allah menciptakan 100 rahmatnya ada di kitab Sahih Bukhari. Nanti kalian cari. Ya. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, nah setelah itu Allah menciptakan rahmat. Nah Allah ciptakan berapa nih? 100. Berapa tadi jumlahnya? Cepet. 100 rahmat Allah ciptain. Tapi yang Allah lempar ke bumi berapa? 1. Yang 99-nya nanti disimpan untuk di yaumul akhirah. Satu aja dilempar sama Allah. Masya Allah, nggak bisa habis kan? Iya. Mobil terlihat bagus banget. Itu termasuk dari satu tadi itu Ar-Rahman tadi. Enggak? Iya. Cewek cantik ya enggak? Cantik. Itu satu doang tuh Ar-Rahman. Makan yang enak tuh satu.
Makanya nanti di hari kiamat, nanti di alam surga, makanya kita Pak, kita nggak kencing, nggak berak, ya kan? Kenapa begitu? Karena tadi yang 99 rahmat tadi Allah kasih nanti di alam surga di akhir. Kita mau makan buah misalnya, lah pohon yang datang sendiri, marah nih ke kita, langsung ada. Coba kalau di sini di dunia, kerja dulu Jim, mau makan anggur, kalau punya duit agak kerja lagi makan apaan? Enggak, kalau di sini kerja dulu, ada duit beli anggur, enggak, beli apel, enggak, beli banana, enggak, beli mango, beli pakai duit, nyari usaha, kerja apa. Tapi dari kiamat nggak begitu. Dia bilang, ya Allah siapa yang buat makan anggur? Datang udah depannya beli anggur. Ya, iya. Bidadari jangan pakai tanya, cantik kan bukan main. Astagfirullah. Minum tetes aja itu kita nggak aus. Kenapa itu? Tadi 99 tadi. Lengkap nanti dia melakhirah. Makanya Masya Allah. Nih sifat ar-rahim ya. Gitu ya. Titik. Udah sampai situ aja. Itu dulu. Ilahuna wallahu a'lam bis-shawab. Kita berdoa. Tolong doa diangkat tangan yang khusus ya. Biar dimakbul sama Allah. Amin. Banyak main-main. Aduh. Astagfirullahaladzim. Min kulli dhanbin 'adhimin atubu ilaihi badan nasuhat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad fil akhirin. وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد في المال الاعلى الى يوم الدين وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى اللهم عليه وعوض خير الوالدين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اغفر بالعلم وزينا بالحفظ وأغننا بالتقوى وزدنا بالعافية آمين. ربي زدنا علما نافعا وزدنا فهما عميقا اللهم علمنا من لدنك علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أعنا ذكرك وشكرك حسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين للمتقين إماما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب أهلنا الذين فلا تعدل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يسر تعسر يسر لنا أمورنا كلها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر تعسر يسر لنا أمورنا كلها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر تعسر يسر لنا أمورنا كلها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين
muslimin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.